Pernah nggak Anda lihat anak lagi ngerjain PR? Kok cepet banget selesainya? Pas dicek, ternyata dibantuin AI. Langsung deh kepikiran, ini sebenarnya bagus atau malah buruk ya? Nah, kalau Anda pernah ngalamin itu, tenang, Anda nggak sendirian. Dan hari ini, kita akan kupas tuntas soal gimana caranya jadi orang tua di era AI. Sebuah kenyataan yang sekarang udah ada di ruang keluarga kita. Oke, sekarang kita langsung ke pertanyaan utamanya. Ketika anak Anda pakai ChatGPT buat merangkum buku, atau pakai AI buat bikin gambar untuk tugasnya, itu curang dan bikin malas mikir, atau justru cerdas dan efisien? Nah, inilah dilema kita semua sebagai orang tua zaman sekarang. AI ini sebenarnya kawan atau lawan sih buat anak-anak kita? Dan ternyata, rasa khawatir kita itu bukan cuma perasaan loh. Coba deh lihat angka ini. Ada sebuah studi di Tiongkok yang menemukan 17,14% remaja itu udah menunjukkan tanda-tanda kecanduan AI. Kaget? Tunggu dulu. Yang lebih bikin shock, angka itu naik jadi hampir 25% cuma dalam waktu 1 semester. Jadi, ini bukan lagi sekedar omongan, ini data beneran. Ini membawa kita ke bagian pertama bahasan kita, era baru pengasuhan. Suka nggak suka, teknologi digital, terutama AI, udah ngubah total cara anak-anak kita belajar, main, bahkan berinteraksi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah kita siap, tapi gimana caranya kita beradaptasi? Faktanya gini, AI itu udah ada di mana-mana dalam hidup anak kita. Mulai dari video apa yang muncul di YouTube, filter lucu di media sosial, sampai asisten suara di HP. Buat mereka, Gen Z ini, AI itu bukan hal aneh. Udah kayak, ya udara yang mereka hirup aja gitu. Jadi kalau kita mikir mau melarang total, itu sama aja kayak nyoba melarang internet. Susah, dan jujur aja, nggak akan efektif. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, dampak AI. Ini tuh kayak koin, punya dua sisi yang beda banget. Satu sisi bikin kita resah mikirin dampaknya ke kesehatan mental anak, tapi di sisi lainnya ada harapan besar soal gimana AI bisa bantu mereka belajar. Yuk kita lihat dua-duanya. Nah, di sini kelihatan jelas banget kan dilemanya. Di kiri ini risikonya. Kalau kebanyakan pakai AI bisa memicu cemas, depresi, bahkan jadi terisolasi. Ngeri ya. Tapi coba lihat sisi kanannya. Peluangnya juga gede banget. AI bisa jadi guru privat buat anak, atau bahkan jadi platform buat terapi online. Jadi kuncinya itu jelas bukan soal AI baik atau buruk, tapi lebih ke gimana cara kita pakainya dengan benar. Melihat ada risiko dan peluang sebesar itu, jadi jelas kan kuncinya ada di siapa? Ya di kita, orang tuanya. Makanya kita masuk ke bagian ketiga, peran kunci orang tua. Kita ini nggak bisa ngerem laju teknologi. Tapi yang bisa kita lakukan adalah jadi pemandu, jadi navigator buat anak-anak kita di dunia baru ini. Coba deh, renungkan kutipan ini sebentar. Gini deh, kalau mesin udah bisa kasih kita semua jawaban, semua fakta, terus apa dong yang bikin kita manusia jadi spesial? Jawabannya ya itu tadi, hal-hal yang paling manusiawi. Kreativitas, empati, punya hati nurani. Dulu kita sebut ini soft skills, tapi sekarang inilah hard skills yang paling penting dan paling dicari. Jadi intinya apa? Intinya, ini bukan soal perang melawan teknologi. Bayangin aja kita lagi bangun rumah yang kuat. Fondasinya apa? Bukan aplikasi canggih. Fondasinya itu ya hal-hal yang dari dulu udah kita tahu penting. Saling percaya, ngobrol terbuka, punya nilai-nilai yang dipegang bareng. Nah, kalau fondasinya udah kuat, baru deh kita bisa pasang teknologi di atasnya dengan aman. Oke, jadi kita sepakat ya, fondasi itu penting. Tapi pertanyaannya, ada nggak sih pola asuh yang paling cocok buat zaman AI sekarang? Jawabannya ada, dan kuncinya itu bukan di aturan yang kaku, tapi di hubungan antara kita dan anak. Namanya gentle parenting atau pola asuh yang lembut. Eits, tapi jangan salah ya, lembut di sini bukan berarti lembek atau tanpa aturan sama sekali. Justru sebaliknya, ini adalah pendekatan yang fokusnya ke empati. Jadi kita coba ngertiin anak, terus rasa hormat, kita hargai mereka, dan yang penting batasan yang jelas. Tujuannya satu, bangun hubungan yang kuat dan sehat. Itu fondasinya. Ada 4 pilar utama dari gentle parenting ini. Gampang kok ingatnya. 1. Empati. Coba ditanya dan pahami, kenapa sih dia suka banget pakai AI itu? Kedua, rasa hormat. Dengerin pendapat dia soal teknologi. Jangan langsung bilang, "Oh, kamu nih main HP terus." Ketiga, pemahaman. Ingat, otak remaja itu masih berkembang. Mereka butuh kita buat nuntun. Dan yang keempat, ini penting, batasan. Bikin aturan screen time yang jelas. Dan yang paling penting, konsisten. 4 hal ini, inilah resep buat ngebangun ketangguhan digital pada anak. Oke, teorinya udah dapet ya. Sekarang gimana prakteknya sehari-hari? Nah, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kita bakal bahas 10 kiat praktis yang bisa langsung Anda coba di rumah. Nomor 1, fokus ke sisi manusiawi.
Ajak anak ngelakuin hal-hal yang mesin nggak bisa, berkreasi, berempati, pakai perasaan. Kedua, kembangkan growth mindset. Tanamkan ke anak kalau kemampuan itu bisa dilatih, bukan bakat mati. Kenapa? Karena di dunia yang berubah cepat banget ini, kemauan buat terus belajar itu jadi aset paling berharga. Ketiga, ajarkan literasi digital. Kasih tahu mereka kalau AI itu nggak selalu benar, bisa salah, bisa bias. Keempat, dorong mereka buat berpikir kritis. Biasakan mereka nanya, bener nggak ya jawaban dari AI ini? Coba cek di tempat lain ah. Bedanya gini, literasi itu tahu cara pakainya, berpikir kritis itu tahu cara pakai dengan bijak. Kelima, bangun ketangguhan mental. Jangan takut biarin anak gagal sesekali, karena dari situlah mereka belajar bangkit. Keenam, ajarkan soal etika dan tanggung jawab. Ingatkan mereka, AI itu cuma alat. Yang pegang kendali moral ya tetap manusia. Ajak ngobrol soal akibat dari apa yang mereka lakukan di dunia maya. Lanjut, yang ketujuh, dorong mereka buat kerja bareng, kolaborasi. Karena di masa depan, jago kerjasama itu penting banget. Dan kedelapan, siapkan mereka jadi pembelajar seumur hidup. Caranya, pancing terus rasa ingin tahu mereka. Karena di zaman AI, pengetahuan itu bisa basi dengan cepat. Tapi, rasa penasaran itu abadi. Nomor 9, ini dasar banget tapi sering lupa. Jaga keseimbangan. Keseimbangan antara dunia online dan offline. Pastiin anak masih main di luar lari-larian ketemu teman beneran, bukan cuma scroll-scroll aja. Ajari mereka cara ngelola emosi di dunia nyata, yang pastinya jauh lebih rumit daripada sekedar ngasih emoji. Dan yang terakhir, nomor 10, mungkin ini yang paling penting dari semuanya, jadilah teladan. Lead by example. Anak itu lebih ngikutin apa yang kita lakuin, bukan apa yang kita omongin. Jadi kalau mau anak bijak pakai teknologi, ya kita dulu yang harus nunjukin gimana caranya. Jadi pada akhirnya, yuk kita ubah cara pandang kita. Tujuan kita itu bukan buat ngebangun benteng tinggi-tinggi, buat ngelindungin anak dari AI. Nggak akan bisa. Tujuan kita adalah ngasih mereka peta, kompas, dan bekal yang cukup. Supaya apa? Supaya mereka bisa menjelajahi dunia baru ini dengan pede, dengan bijak, dan tumbuh besar bersamanya. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Di dunia yang isinya notifikasi nggak berhenti-berhenti ini, ada satu hadiah yang paling mahal dan paling berharga yang bisa kita kasih ke anak kita, yaitu perhatian kita yang penuh dan nggak terbagi. Pertanyaannya simpel, hari ini, sudahkah kita memberikannya?